Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita, terutama nikmat yang paling besar dalam hidup kita yaitu iman dan Islam. Alhamdulillah. Juga tidak lupa nikmat lain yang begitu banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa karuniakan kepada kita sebuah rizki rasa syukur, tidak pernah melupakan dan selalu berterima kasih atas segala apa yang Allah berikan kepada kita, tidak pernah berhenti walaupun sesaat. Dan juga tidak lupa kita berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan kepada kita kekuatan untuk terus menjaga dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita sampai akhir hayat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah tercurah pada junjungan kita yang mulia, yang tercinta Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga tidak lupa pada para keluarga dan sahabatnya, para tabiin, tabiut tabiin, dan sampai pada seluruh umatnya yang mudah-mudahan kita semua jamaah Masjid Ashifa dimudahkan Allah untuk senantiasa istiqomah sebagai umat Rasulullah SAW dan juga sampai pada seluruh umatnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada malam yang baik ini di penghujung bulan Muharram kita kembali Allah pertemukan di dalam salah satu kegiatan rutin kita, kegiatan yang insya Allah Allah mudahkan untuk senantiasa istiqomah kita mengikutinya, yaitu kegiatan Thalabul Ilmi yang difasilitasi oleh Masjid Ashifa Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Tentu begitu banyak ilmu yang kita dapatkan dari kegiatan yang kita laksanakan setiap ahad malam ini. Tentu tidak cukup sampai di sana. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan, kemudahan untuk kita mampu mengamalkan apa yang kita dapat menjadi sebuah amal soleh yang dicintai Allah Subhanahu wa taala tentunya. Dan juga semoga berkumpulnya kita dalam Zoom ini juga kelak menjadi wasilah juga kelak kita dikabul Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mengucapkan terima kasih pada guru saya, guru kita semua, Bapak Ustadz Kiai Haji Atian Alidai, yang kembali hadir bersama kita semua. Kembali akan kita mendapatkan ilmu yang luar biasa dari beliau yang sangat inspiratif, menjadi bekal dan motivasi untuk kita menjalani kehidupan kita dalam pengabdian kita pada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Dan juga mengucapkan terima kasih pada para jamaah sekalian yang senantiasa hadir. Semoga amal ibadah kita semua menjadi kelak pemberat timbangan amal kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita buka kegiatan pada malam hari ini dengan kita sama-sama meniatkan lillahi taala, dan semoga kegiatan kita malam ini menjadi kegiatan yang dicintai dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tema yang dibahas pada malam hari ini tema langsung dari Bapak Ustadz. Alhamdulillah tema yang sangat baik sekali. Tentunya di momen bulan Muharram ini, di mana di awal-awal tanggal 1 Muharram kita sama-sama tahu dan sama-sama populer ya kisahnya. Biasanya kita mengingat 1 Muharram itu momen tahun baru Islam, di mana tahun baru Islam itu sejarahnya adalah dari proses hijrahnya Rasulullah Muhammad SAW bersama para sahabat dari Mekah ke Madinah. Namun tentunya momen hijrah seperti itu mungkin tidak akan ada lagi ya, kecuali hijrah yang maknawi, di mana adanya perubahan dari diri kita semua dari hal yang baik menjadi lebih baik lagi begitu. Dan tentunya tema ini sangat relevan di mana kita semua sebagai seorang muslim, seorang mukmin, tentu dalam kehidupan, perjalanan hidup, berbagai macam yang kita jalani, berbagai macam ujian yang kita hadapi, ada ujian kesulitan, ada ujian. Saya ingat Ustadz juga pernah bertausiah kepada kita semua bahwa ternyata kebahagiaan yang kita rasakan pun itu adalah ujian, dan ada kesulitan, kemudahan, kebahagiaan, dan itu semua adalah ujian atas keimanan kita. Dan relevansinya dengan hijrah, bagaimana agar kita senantiasa terus keimanan kita tidak turun barangkali ya, tapi senantiasa terus meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menjalani kehidupan ini dan menghadapi berbagai macam ujian keimanan yang ada di hadapan kita. Baik, langsung saja insya Allah malam hari ini kita akan menyimak
dan mendapatkan ilmu yang luar biasa dari Ustadz. Semoga Allah mudahkan kita untuk mendapat memahami dan mengamalkannya. Baik, langsung saja pada guru kita, Bapak Ustadz Kiai Haji Atian Alidai. Waktu dan medianya kami persilakan. Mangga Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Raditu billah robba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabi wa rasulullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimahullah, sebagai seorang mukmin tentu saja kita sangat yakin, hakul yakin bahwa Allah lah yang menciptakan seluruh alam semesta ini berikut segala isinya. Karena dia yang menciptakan, maka dialah pemiliknya. Berulang-ulang di dalam Al-Quran Allah mengingatkan hal ini dengan lewat firman-Nya, Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah lah segala sesuatu yang ada di langit dan segala sesuatu yang ada di bumi. Ya termasuk kita, manusia adalah milik Allah karena kita diciptakan oleh Allah. Saya kira dari sejak zaman dahulu sampai sekarang, belum pernah kita menemukan ada seorang manusia yang berani mengklaim bahwa dialah yang menciptakan diri. Kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini adalah milik Allah, sesungguhnya Allah berhak untuk berbuat apa saja terhadap kita, terhadap miliknya gitu. Kalau boleh kita membuat ibarat gitu dalam kehidupan kita manusia, saya memiliki kursi misalnya milik saya, lalu saya berhak untuk melakukan apa saja terhadap kursi milik saya. Itu bisa saya berikan pada orang lain, bisa saya jual, bisa juga saya hancurkan, bisa juga saya bakar. Ya terserah, itu milik saya. Orang lain nggak bisa mencampuri hak saya. Padahal saya bukan pencipta kursi. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki semua manusia itu masuk surga, Allah takdirkan semua manusia beriman. Allah Maha Kuasa untuk melakukan, dan itu Allah. Dan juga Allah berkeinginan semua manusia masuk neraka, itu juga hak Allah. Lalu apa kita untuk memprotes misalnya atau menuntut atau demo, ya nggak ada hak kita sama sekali. Karenanya alangkah luar biasa patut kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Kuasa itu juga Maha Bijaksana, Maha Adil, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Di mana Allah memberikan kebebasan sepenuhnya kepada manusia untuk menentukan pilihan. Ini saya sudah siapkan, kata Allah, ada surga, ada neraka. Silakan kalian memilih mau masuk yang mana. Di mana nanti 100% takdir Allah manusia masuk surga itu karena pilihan. Begitu juga takdir Allah kepada seseorang akhirnya masuk neraka karena 100% itu pilihan yang bersama. Nah, diawali dengan Allah Subhanahu wa taala menyatakan memberikan hak pilih kepada kita manusia mau beriman atau kafir. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Ya, pilihannya hanya satu di antara dua.
beriman atau kafir. Kalau kemudian manusia memilih kafir, itu haknya. Hak dia untuk memilih kafir. Hak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada. Dan ketika seorang sudah memilih kafir, maka dia bebas untuk menjalani kehidupan ini semau dia. Dia bebas untuk meyakini apakah Tuhan itu ada atau tidak. Jadi kalau sampai dia meyakini, saya tidak yakin ada Tuhan, saya ateis, itu haknya. Atau bahkan dia ingin menyekutukan Tuhan, terserah. Atau menyembah apapun yang ingin dia tuhankan, dia menyembah batu, menyembah kayu, menyembah apa saja. Ya, terserah. Orang kafir itu bebas, sebebas-bebasnya, merdeka, semerdeka-merdeka. Dia juga bebas untuk menjalani kehidupan ini semau dia, membuat aturan hidup semau dia, membuat aturan apapun. Silakan. Silakan nanti Bapak dan Ibu baca, telusuri ayat demi ayat dalam Al-Quran. Ya. Mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ya. 6.236 ayat Al-Quran. Ditambah lagi 5 sampai 6.000 hadis. Nggak akan pernah kita menemukan satu ayat atau satu hadis di mana Allah mengatur kehidupan orang kafir. Nggak ada. Ya, al-kafirun, akim sholat misalnya. Atau ya al-kafirun, kutiba alaikum siyam. Nggak ada. Ya, orang kafir kamu harus begini, tidak boleh begini. Nggak ada sama sekali. Jadi orang kafir itu selama mereka memilih kafir, mereka bebas sebebas-bebasnya untuk menjalani hidup ini semau dia, menyembah apapun semau dia, menjalani kehidupan semau dia. Dan kalau dia tetap bertahan dengan kekafirannya itu sampai akhir hayatnya, sampai sakratul maut, maka dia tinggal menanggung resiko atas pilihannya itu. Allah mengancam orang-orang yang memilih kafir itu dengan kekal di neraka jahanam. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidin fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir itu apapun bentuk kekafirannya, banyak macamnya orang kafir itu. Tadi karena mereka diberi kebebasan, apakah min ahli kitab, dari ahli kitab, Yahudi atau Nasrani. Wal musyrikin, dan orang-orang musyrikin pada umumnya. Ya, tadi yang nyembah ini, yang nyembah itu, nyembah silakan. Tempat mereka adalah neraka jahanam dan mereka kekal selama-lamanya. Itu karena pilihannya. Nah, sebaliknya kepada mereka yang memilih beriman, maka sebenarnya sudah tidak ada lagi kebebasan itu. Bagi mereka yang memilih beriman, mereka segera harus Islam. Itu konsekuensi dari seorang yang memilih beriman. Dia harus Islam. Orangnya disebut Muslim. Apa Islam itu? Dari kata aslama, berserah diri. Berserah diri kepada siapa? Ya, kepada Allah. Karena dia beriman pada Allah, maka dia menyerahkan diri dia sepenuhnya untuk diatur hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang yang mengaku beriman, maka tidak ada pilihan lain kecuali dia harus siap untuk diatur hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kepada orang yang memilih beriman, ya Allah kemudian menyeru, nah, sudah tepat kamu memilih beriman. Maka Allah menyeru, ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu, ya orang-orang yang beriman. Nah, di antaranya kalau memang benar kalian beriman, udkhulu fisilmi kafah. Masuklah ke dalam Islam itu secara kafah, secara totalitas.
Jadi Quran surat Al-Baqarah 208. Nah, bagaimana harus mengislamkan diri secara kafah? Jadi diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, aqimus sholat, dirikan sholat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kamu melaksanakan ibadah saum. Ya ayyuhalladzina amanu atimul hajja wal umrata lillah, laksanakanlah, sempurnakanlah ibadah haji dan umrahmu semata-mata karena Allah. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Jika diseru untuk melaksanakan salat dari Jumat, maka laksanakanlah. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, jaga dirimu dan keluargamu dari ancaman siksa neraka. Ya ayyuhallazina amanu if'al hadza wa la taf'al zakat, lakukan ini tinggalkan itu, lakukan yang ini tinggalkan yang itu, dan seterusnya. Diaturlah orang yang memilih beriman itu untuk menjalani kehidupan sesuai dengan aturan Allah. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Dari mulai urusan hablum minallah sampai urusan hablum minannas. Dari urusan pribadi, urusan keluarga, sampai urusan masyarakat, sampai kehidupan bermasyarakat, bernegara. Semua sudah diatur untuk orang-orang yang beriman. Maka tidak ada pilihan lain bagi orang yang memilih beriman kecuali dia harus patuh, tunduk, taat terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu dimengerti atau tidak dimengerti aturan itu oleh akalnya, sejalan atau tidak sejalan aturan itu dengan hawa nafsunya. Maka ucapan seorang yang mukmin ketika ada perintah Allah atau larangan Allah, lalu mereka nyatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar perintah-Mu ya Allah, kami sudah tahu apa yang harus kami lakukan, apa yang wajib kami tinggalkan, dan kami taat siap melaksanakan. Nah, itulah konsekuensi dari seorang yang memilih beriman. Jadi tidak ada lagi istilah kenapa begini, kenapa begitu, kenapa aturan Islam seperti ini, kenapa harus begitu. Kalaupun timbul pertanyaan itu kenapa, ya jawabannya hanya karena Allah mengaturnya seperti itu. Kenapa sholat wajib? Ya, karena Allah menetapkannya seperti itu. Kenapa sholat subuh 2 rakaat? Kenapa maghrib 3? Kok yang lain zuhur, asar, isya 4? Ya, karena Allah menetapkannya seperti itu. Kenapa daging babi itu haram? Ya, karena Allah melarangnya. Titik, selesai. Kenapa daging babi itu haram? Karena dalam daging babi itu terdapat cacing pita. Kata siapa? Itu kata manusia akhir abad 18. Sampai awal abad 18, nggak ada seorang pun manusia yang mengetahui kalau dalam daging babi itu terdapat cacing pita. Cacing pita baru ditemukan di akhir abad 18. Dan kalau memang daging babi itu diharamkan karena cacing pita, kata penemu cacing pita dalam daging babi, rebus saja daging itu sampai 130 derajat Celcius. Dipastikan cacing pita dalam daging babi itu mati. Apakah dengan demikian daging babi jadi halal? Tidak, daging babi itu haramkan dan dilarang oleh Allah. Adakah hikmah Allah melarang kita makan daging babi? Silakan, akan kita cari hikmahnya. Nah, sudah ditemukan cacing pita, nanti mungkin ditemukan lagi sekian jenis cacing lagi. Dan kita nggak perlu harus menunggu hasil penelitian itu. Seorang yang beriman yakin, hakul yakin, tidak semata-mata Allah memerintahkan kita sesuatu atau melarang kita sesuatu, kecuali di balik perintah dan larangannya itu adalah manfaat untuk kita, bukan untuk Allah. Allah tidak butuh dengan kita mengikuti aturan dan hukumnya. Allah tidak rugi dengan kita melanggar aturan. Apa kalau kita makan daging babi, Allah rugi? Apa kalau kita nggak sholat itu Allah rugi? Yang rugi kita, Allah. Yang rugi kita memilih itu. Apa kalau manusia semuanya masuk neraka lalu Allah rugi karena surga kosong gitu?
Atau Allah beruntung kalau semua manusia masuk surga. Ya. Tidak. Allah nggak punya kepentingan. Mustahil Allah punya kebutuhan. Kita yang butuh dengan aturan dan kemauan. Jadi kalau kita sekarang kita kaitkan dengan apa tadi hijrah, gitu ya. Hijrah itu ya ini hakikatnya gitu ya. Kata Rasulullah, la hijrah ba'dal fath. Tidak lagi hijrah dalam arti pindah tempat setelah tutup Makkah. Tapi hijrah yang akan dilakukan oleh umatku kelak adalah al-muhajir man hajara man nahallahu an. Orang yang berhijrah dari segala yang dilarang oleh Allah. Orang yang berhijrah dari tidak melaksanakan menjadi melaksanakan semua perintah Allah SWT. Dari tidak soleh menjadi soleh. Itulah hijrah yang harus kita lakukan. Nah, marilah kita lihat sekarang seberapa jauh kita sudah mengislamkan diri kita terhadap semua aturan dan hukum Allah. Gitu ya. Maka orang yang memilih beriman, maka hidupnya adalah ujian. Ujian. Karena itu kita baca di Quran surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Hasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan saja menyatakan kami telah beriman. Padahal kami belum lagi memberikan ujian. Walaqad fatanna alladzina min qablihim, sungguh telah kami uji umat sebelum mereka. Dengan ujian itu jelaslah kata Allah, siapa yang sodaku, yang benar pengakuan keimanan. Siapa juga yang kadzibun, yang dusta pengakuan keimanan. Yang namanya ujian itu, ya hanya ada satu di antara dua kemungkinan, lulus dan tidak lulus. Dan kalau kita baca Al-Quran, nah kebanyakan ujian iman itu, kebanyakan manusia nggak lulus. Nggak lulus kebanyakan. Ya karena memang luar biasa beratnya ujian itu. Nah, karenanya memang luar biasa mahalnya yang namanya surga itu. Kalau neraka itu murah sekali, murah sekali, nggak sulit itu orang untuk masuk neraka itu. Bahkan ya nggak ada hambatan. Jadi kalau ada orang mau memilih masuk surga, oh itu lucu. Sehingga tidak layak lagi mungkin kita untuk mengajukan pertanyaan seperti ini gitu. Kenapa ya kita orang-orang yang mukmin ini hidupnya kok penuh dengan musibah, gitu, penuh dengan ujian. Gitu. Belum juga kita menyelesaikan musibah yang kita hadapi, malah datang musibah berikutnya bertubi-tubi. Ya itu resiko kenapa kita memilih beriman. Memang itulah konsekuensi dari kita memilih beriman. Kita akan diuji. Lalu kenapa orang-orang kafir kok hidupnya seperti terkesan tenang, gak banyak masalah gitu, sukses, kaya. Ya orang kafir apa yang mau diuji? Mau diuji tingkat kekafirannya. Kan nggak ada ujian untuk orang kafir. Kalaulah orang kafir itu suatu saat merasakan musibah, nah itu bukan ujian, itu azab. Silahkan baca di Quran surat As-Sajdah, kalau nggak salah ayat 21 ya. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Sungguh kami akan uji, kami akan berikan azab di dunia sebelum azab yang teramat dahsyat bagi orang-orang kafir itu di akhirat nanti. Nah, itu azab, bukan ujian. Yang bisa ikut ujian itu hanya mereka yang terdaftar sebagai orang yang beriman. Nah, baru bisa ikut ujian. Sehingga ujian itu positif. Nah, ibarat inilah kalau kita ibaratkan dalam kehidupan. Yang berhak mengikuti ujian itu harus terdaftar dulu sebagai mahasiswa di Fakultas Kedokteran Unpad. Ini kita ambil contoh. Maka Fakultas Kedokteran Unpad tidak mungkin membagi soal ujian ke sembarang orang di pasar, bisa dibagi
Ayo pada ujian, nggak ada itu. Atau di jalanan itu orang lagi ngelamun kasih soal ujian, ayo pada ikut ujian, nggak ada. Dia harus terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran Unpad. Bahkan tidak semua yang terdaftar juga bisa ikut ujian. Biasanya bisa ikut ujian sehingga mereka berhasil jadi sarjana. Itu harus mahasiswa yang soleh lah dalam bahasa agama. Kuliah tidak pernah bolos, kalaupun pernah berhalangan harus ada alasan, kalau sakit ada keterangan dari dokter gitu. Tugas dosen sudah dikerjakan, SPP sudah dibayar, aturan sekolah dipatuhi. Nah, yang beginilah mahasiswa bisa ikut ujian. Jadi kalau misalnya hanya terdaftar saja sebagai mahasiswa, kuliah tidak pernah, tidak pernah, atau sering bolos, tugas dosen nggak dikerjakan, SPP malah dipakai jajan, nggak dibayarkan, aturan sekolah selalu dilanggar. Nah, mahasiswa yang seperti ini, orang-orang bisa ikut ujian, kemungkinan malah di DO. Jadi tidak semua juga orang mukmin itu akan diuji, Pak. Ada juga yang diazab gitu. Yang diuji itu ya orang-orang yang betul-betul lulus, patut untuk mengikuti ujian. Nah, semakin dia soleh, maka semakin berat ujiannya. Jadi kalau kita ambil misal lagi, anak SD gitu kelas 1, itu mungkin ulangannya ya soal tambah-tambah misalnya atau kurang gitu. 15 kurang 7 berapa gitu. 23 tambah 9 berapa gitu. Wajar untuk anak kelas SD. Soalnya seperti itu gitu. Nah, kalau soal anak SD seperti itu lalu diberikan pada mahasiswa, nah itu bukan ujian. Itu bisa sambil ngelamun diselesaikan. Jadi sebaliknya soal ujian mahasiswa, nggak mungkinlah diberikan pada anak SD, bisa pingsan nanti anaknya. Jadi makin soleh seseorang, makin bertakwa, makin tinggi derajat keimanannya di hadapan Allah, makin berat ujian itu. Jadi jangan pernah lagi berpikir gini ya, apa dulu saya ketika ketika belum rajin ibadah, malah hidup saya kok sepertinya tenang, nggak ada masalah. Kok setelah rajin ibadah ini saya jadi banyak masalah. Di satu sisi kita mungkin perlu bersyukur, mudah-mudahan ini karena kita semakin soleh di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ujian yang paling berat dihadapi oleh manusia ya para nabi, para rasul. Nah, itu siapa orang yang lebih soleh dari nabi? Tidak ada. Maka ujian mereka luar biasa berat. Yang kalau kita pikirkan rasanya kita nggak mungkin lah mampu itu menghadapi soal ujian para nabi, para rasul. Tapi mana yang tidak diuji? Coba lihat dari mulai Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Gak ada satu nabi yang hidupnya sepi dari ujian dan cobaan. Nabi Adam, oh itu berat sekali ujiannya. Dia harus mengawali kehidupan di bumi ini beserta istrinya, Siti Hawa. Itu pun diturunkan secara berpisah. Konon katanya sampai 200 tahun. Dia harus mulai menjalani kehidupan. Betapa sulitnya itu kehidupan. Nabi Nuh harus diuji dengan istri dan salah seorang anaknya kafir yang harus ditenggelamkan oleh Allah. Nabi Nabi Ayub yang diuji dengan penyakit yang konon tidak ada penyakit seberat yang pernah dialami Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Yunus yang harus berada di perut ikan selama sekian lama. Nabi Yusuf yang sebelum jadi nabi sudah dihianati
oleh saudara-saudaranya sendiri. Gitu. Nyaris saja hampir dibunuh oleh mereka. Lalu ayahnya ya terus-menerus menangis sampai tidak bisa matanya melihat lagi gitu. Semua menghadapi ujian cobaan. Gitu. Jadi makin soleh seseorang, makin berat ujian itu. Karena untuk bisa mencapai apa surga Allah itu luar biasa sangat mahal sekali. Silakan nanti dibaca Quran Surah Al Imran ayat 142. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Adakah kalian mengira bahwa kalian bisa masuk surga? Tentu ini bukan pertanyaan, karena mustahil Allah bertanya pada kita. Ini lebih kepada pernyataan. Jangan pernah kalian mengira bahwa kalian bisa masuk surga. Walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Sampai Allah melihat siapa di antara kalian yang benar-benar berjihad. Jadi ayat ini saja sudah memberikan petunjuk kepada kita bahwa surga itu hanya milik para mujahid. Yang bukan mujahid, ya jangan bermimpilah bisa masuk surga. Oh, apakah dengan demikian berarti kita harus yang bisa masuk surga itu hanya orang yang berperang di jalan Allah itu, mujahid, para mujahid. Nah, ini kesalahan kita dalam memahami jihad. Jihad itu bukan tidak identik dengan perang. Jihad itu didefinisikan oleh para ulama sebagai upaya yang sungguh-sungguh memanfaatkan seluruh potensi yang Allah berikan padanya untuk menjalani kehidupan sesuai dengan aturan dan hukum, untuk mencapai tujuan ridha Allah dengan melaksanakan aturan dan hukum Allah. Itulah jihad. Hidup kita setiap hari bahkan setiap saat dalam berjihad, termasuk jihadun nafs, jihad melawan kecenderungan hawa nafsu kita. Agar hawa nafsu kita itu sejalan dengan aturan dan hukum Allah, itu perjuangan yang luar biasa berat. Seorang suami mencari nafkah itu untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami menafkahi istri dan anak-anak. Itu perlu jihad, apalagi di zaman sekarang. Sehingga ada istilah boro-boro yang halal, yang haram aja sekarang ini susah. Nah, seorang suami, ya seorang mukmin sebagai suami dia akan berusaha untuk bisa menafkahi istri dan anak-anaknya dengan harta yang halal. Jangan sampai ada sepeser pun harta haram itu masuk ke dalam perut istri dan anak-anaknya. Itu perlu jihad untuk mendidik anak agar mereka menjadi anak yang soleh dan soleha. Betapa beratnya seorang ibu dalam kehidupan zaman sekarang ini. Karena memang pendidikan itu lebih ditekankan pada ibu kan. Rasulullah SAW mengatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu di bawah telapak kaki. Betapa beratnya sekarang kita. Sementara di lingkungan kita mungkin banyak lingkungan yang tidak mendukung untuk anak kita menjadi anak yang saleh. Padahal itu menjadi tanggung jawab kita. Ini sungguh berat. Kita perlu jihad. Untuk datang waktu sholat, kita perlu jihad untuk mau melaksanakan sholat. Ya, semua harus dengan jihad. Melihat kemungkaran, ada dorongan hawa nafsu kita untuk berbuat maksiat. Kita perlu jihad untuk bisa menahan agar hawa nafsu kita tidak melakukan itu. Itulah jihad. Orang yang lulus dalam menghadapi jihad dan bersabar dalam arti dia tetap teguh di jalan Allah, dalam surat al-mustaqim, sehingga dia kalahkan kecenderungan hawa nafsunya, kalahkan cara berpikirnya. Dia harus berpikir yang benar sesuai Allah.
Nah, itu perlu semuanya dengan jihad. Dan pasti akan banyak rintangan yang akan dihadapi, baik ekstern dari luar maupun dari dalam dirinya sendiri. Dan seorang yang bakal lulus dan menikmati surga, ya mereka yang lulus menghadapi ujian-ujian, menghadapi cobaan-cobaan. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah kembali mengulang lagi firman-Nya dengan menyatakan, "Amhasibtum an tadkhulul jannah." Adakah kalian mengira bahwa kalian bisa masuk surga? Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Sebelum datang kepada kalian ujian, cobaan, musibah seperti yang dialami oleh umat sebelum kalian. Masatumul ba'sa wad dharra. Mereka ditimpa dengan berbagai malapetaka, bencana. Dan itu bukan sekali dua kali, tetapi datang wazulzilu, bertubi-tubi. Belum bisa selesai ujian yang satu belum bisa diselesaikan. Sudah datang ujian berikutnya. Sehingga pada waktu itu umat dan Rasulnya mengatakan, mata Nasrullah, kapan pertolongan Allah itu akan tiba? Tidak mungkin ungkapan ini sampai keluar dari umat yang dibina langsung oleh Rasul, kecuali mereka itu nyaris hampir tidak tahan dengan ujian dan cobaan. Bertubi-tubi ujian. Sampai Allah memberikan ketenangan pada mereka lewat firman-Nya. Inna nasrallahu qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu sudah dekat. Jadi jangan pernah kalian mengira bahwa kalian bisa masuk surga sebelum kalian menghadapi bermacam-macam ujian dan cobaan dan kalian sanggup lulus menghadapi ujian-ujian. Lulus dalam pengertian kita tetap istiqomah di jalan Allah. Itulah sebenarnya hakikat yang dimaksud dengan hijrah itu. Jadi hijrah itu bukan hanya momentum satu saat tertentu gitu yang kita peringati di bulan Muharram misalnya. Hijrah itu ya setiap saat kita harus berhijrah dari kondisi yang tidak baik menjadi kondisi yang lebih baik. Dari hijrah dari malas beribadah menjadi semangat untuk beribadah. Berhijrah dari kegelapan ke alam terang benderang, dari kehidupan yang tidak baik menjadi kehidupan yang lebih baik. Itu makna hijrah. Dan itulah jihad yang kita akan berhasil hijrah dari kondisi yang tidak baik menjadi kondisi yang baik itu melalui jihad dan melalui perjuangan dengan memanfaatkan semua potensi yang Allah berikan untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita bisa lulus menghadapi ujian itu. Memang berat gitu ya. Memang berat. Jadi kalau dikatakan bahwa surga itu mahal, sangat mahal. Karena itu kenapa hanya sedikit sekali nanti yang berhasil masuk surga. Kebanyakan baik dari jin dan manusia menjadi penghuni neraka jahanam. Al-A'raf 179. Para terjarak dari jahanam kasiran minal jin wal ins. Tapi banyak orang kita lihat misalnya orang-orang mukmin itu sepertinya mereka tenang hidupnya gitu ya. Kaya, sehat dan sebagainya. Punya jabatan. Lalu di mana letak ujiannya? Ujiannya itu. Jadi jangan dikira bahwa ujian itu identik dengan sesuatu yang tidak menyenangkan hawa nafsu kita. Saja ujian dari Allah itu kehidupan ini bagi kita sebagai orang mukmin hidup di ujian. Kadang-kadang diuji kita dengan kenikmatan, kadang-kadang diuji kita dengan hilangnya kenikmatan. Ada orang diuji dengan kaya, ada orang diuji dengan miskin, ada orang yang diuji dengan sakit, ada juga yang diuji dengan sehat. Semuanya ujian. Mari kita lihat di Quran surat Al-Fajr ayat 15-16. Itu ya.
di mana Allah menyatakan itu bahwa ada orang yang diuji dengan kenikmatan itu. Nah, mereka menyatakan Rabbi akraman, Allah telah memuliakan saya. Ya, yang diuji dengan kemiskinan, Rabbi ahanan, Tuhan telah menghinakan saya. Salah, dua-duanya ujian. Yang diberi kenikmatan menurut hawa nafsu kita, saya kaya, itu ujian. Sehat ujian, miskin ujian, semuanya ujian. Jadi fa'amal insan wa iza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma iza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Jadi ada yang diberi bala ujian dengan lalu diberikan rizki kepadanya, Allah memuliakan. Padahal itu bala, itu ujian. Dan sebenarnya ya ujian dengan kemiskinan mungkin jauh lebih ringan dibanding dengan ujian dengan kekayaan. Karena orang miskin ya tinggal bersabar aja. Kalau dia mampu bersabar gitu, nah dia lulus menghadapi ujian. Tapi kalau orang kaya, dia diuji dengan harus siap bersyukur. Nah, untuk bersyukur itu dia harus betul-betul bisa memanfaatkan kekayaan yang Allah berikan itu untuk bisa berada di jalan Allah. Amanah dengan kekayaan. Nah, itu berat karena dengan kekayaan dia bisa berbuat apa saja, termasuk menzolimi orang, termasuk berbuat maksiat pada orang lain. La'anallahu ar-rasi wal murtasi. Allah melaknat orang yang menyogok dan yang disogok. Yang bisa menyogok itu siapa? Ya orang kaya, orang miskin nyogok pakai apa? Yang bisa berbuat maksiat orang kaya. Dengan kekayaan apa maksiat yang nggak bisa dibeli? Semuanya bisa dibeli. Orang miskin mau apa berbuat? Orang sakit ya dengan bersabar, ya, alhamdulillah kalau dia bersabar sudah lulus dia menghadapi ujian. Orang sehat, oh, dia bisa berbuat apa saja, termasuk berbuat maksiat apa saja. Orang sakit boro-boro mikir maksiat. Ini semua ujian. Ada orang yang diuji dengan kemiskinan, lulus, tapi begitu oleh Allah diuji dengan kekayaan, malah tidak lulus. Contoh yang konkret sekali dalam Al-Quran, ya, kisah Korun, bisa dibaca di Quran surat Al-Qasas 76-78. Ketika Korun itu miskin, sangat soleh. Ya. Malah dia itu masih keponakan dari Nabi Musa. Misalnya. Lalu dia mengatakan pada Nabi Musa, saya sudah berdoa sekian kali minta pada Allah agar saya diberi kekayaan. Sebab kalau saya miskin terus seperti ini, gimana saya bisa beramal? Jadi Korun ini dalam kemiskinan dan kesolehan itu, dia berharap dia bisa kaya, di mana dengan kekayaan itu dia bisa lebih banyak beramal. Jadi dia berdoa minta kaya itu dengan niat yang mulia sekali, ingin banyak beramal. Waktu miskin, niatnya itu. Nah, ketika akhirnya Allah kabulkan, jadilah dia orang kaya itu. Apa yang terjadi? Betulkah dia jadi lebih soleh, lebih banyak beramal? Boro-boro. Malah dia kufur kepada Allah SWT. Sombongnya luar biasa. Dia pamerkan kekayaan itu. Yang anak kunci untuk menyimpan hartanya itu, anak kuncinya saja, dia pamerkan, dia bawa keliling-keliling kampung, keluar kampung itu. Nggak bisa diangkat oleh sekian orang kuat. Jadi kebayang anak kuncinya saja berapa kuintal. Lalu kekayaannya surga. Sombongnya luar biasa, kikirnya luar biasa.
diingatkan, malah dia kemudian mengatakan, apa urusan saya dengan Tuhan? Kekayaan ini semua adalah karya saya. Ujung-ujungnya Allah lalu mengazab Korun, dibelah bumi, dimasukkan Korun ke dalam bumi, berikut seluruh hartanya. Gak ada yang mewarisi hartanya, sekaligus juga gak ada yang menemukan jasadnya. Selesai sudah cerita Korun. Gak lulus dia menghadapi ujian kekayaan. Waktu miskin, dia lulus. Begitu juga kisah di zaman Rasul, ada kisah Sa'labah. Jadi Allah lah yang akan menguji kita. Apakah Allah akan menguji kita dengan kemiskinan atau diuji kita dengan kekayaan? Ada orang diuji dengan tidak punya pasangan hidup, tidak punya istri, tidak punya suami. Ada yang diuji dengan punya suami, punya istri. Ada yang diuji oleh Allah dengan tidak punya keturunan, anak. Ada yang diuji dengan punya keturunan. Semua bagi kita ujian. Ada yang diuji dengan tidak punya jabatan, ada yang diuji dengan punya jabatan. Bagi kita semua hidup ini adalah ujian. Sehingga ya kita tinggal minta saja kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkenan memilihkan soal ujian yang paling baik untuk kita. Jangan pernah kita mengotot yang baik menurut kita. Karena soal ujian yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Itu tadi diingatkan oleh Allah dengan kisah Qarun. Sudah Allah uji dia dengan kemiskinan. Itu yang terbaik untuk dia. Tapi dia ngotot ingin kaya. Ingin soal ujian yang lain. Dan ternyata setelah dipenuhi malah dia jadi nggak lulus kan. Ada ujian. Maka di Quran surat Al-Isra ayat 11 Allah mengatakan wa yad'ul insanu bisyarri du'ahu bil khair. Terkadang manusia memohon pada Allah minta ujian itu ya, ujian hidup yang kalau dipenuhi oleh Allah sesuai keinginannya maka dia akan hancur itu. Dia akan mampu menghadapi ujian itu. Ya insan lebih syarri doa al-khair. Kadang manusia berdoa pada Allah meminta sesuatu yang tidak baik. Kenapa sampai dia meminta sesuatu yang tidak baik? Karena dia mengira yang dia minta itu baik. Doa bil khair. Maka dari insan akulah adalah sifat manusia itu selalu tergesa-gesa. Kapan dalam pikirannya itu baik, ya, ngotot, berjuang dan sebagainya. Mestinya dia sebagai manusia ketika dia merasa itu baik, dia memohon pada Allah, ya Allah kalau ini baik, berilah saya kemudahan. Kalau itu tidak baik, jangan berikan pada saya. Maka doa yang terbaik pada kita kepada Allah itu, ya minta Allah yang menentukan apa yang terbaik untuk kita. Walaupun kita juga punya hak untuk meminta sesuatu yang terbaik menurut kita, tapi jangan ngotot. Misalnya ya Allah saya ingin jabatan. Jika itu akan maslahat untuk dunia dan akhirat saya. Kalau ini justru akan merusak, tidak maslahat, bahkan bisa menghancurkan dunia dan akhirat saya. Jauhkan itu dari saya ya Allah. Tapi berilah saya mana yang baik menurut kau. Itu sebenarnya yang harusnya kita. Jadi kita minta soal ujian hidup yang akan kita jalani itu yang terbaik menurut Allah. Jangan terbaik menurut hawa nafsu kita, menurut pemikiran kita. Karena yang baik menurut pemikiran kita dan hawa nafsu kita belum tentu itu baik menurut Allah. Kalau yang baik menurut Allah pasti baik. Gak mungkin. Gak mungkin Allah salah. Kalau kita manusia salah mungkin salah. Jadi marilah kita hadapi ujian ini. Dan ujian ini baru berakhir nanti sampai ya sakratul maut. Ada yang sekian puluh tahun orang itu lulus. Gitu. Menjelang sakratul maut malah nggak lulus. Saya teringat betul ya dulu karena kebetulan saya dulu ada aktif di Unisba gitu. Dulu ada seorang cendekiawan
Muslim ya, saking cendekiawannya oleh almarhum KZ Mutakin Rektor Unisba itu dipercaya untuk menjadi salah seorang pengurus yayasan Unisba. Dia salah seorang guru besar di salah satu perguruan tinggi terkenal di Bandung. Kaya orang, saya pernah ke rumahnya. Kaya orang, tapi ya begitulah yang namanya manusia dengan kekayaan itu mungkin dia ingin lebih kaya lagi kan. Konon katanya sebagian dari hartanya itu dia titipkan pada seorang temannya pengusaha. Kebetulan temannya ini hancur urusan, mengalami kerugian yang hancur-hancuran. Sehingga uang yang dititipkan ikut hilang. Tiba-tiba datanglah sekelompok orang, langsung ngobrol-ngobrol dan sebagainya. Pulang mereka. Setelah berapa lama balik lagi kelompok orang itu dan menyerahkan cek gitu lah. Ditutup semua kerugian sang cendekiawan. Hanya karena itulah kemudian yang bersangkutan itu murtad. Dia, istrinya, dan anak-anak. Kalau nggak salah cuma satu anaknya perempuan yang tidak murtad. Selebihnya murtad. Dan yang bersangkutan yang meninggal dalam keadaan murtad. Hanya karena kehilangan sebagian saja dari hartanya, dia masih kaya. Almarhum Pak Z. Mutakin nggak mengetahui ini karena peristiwa itu terjadi setelah meninggal. Heboh itu pernah di Bandung. Ya, pernah heboh. Saya tidak ingin menyebut namanya gitu ya. Itu nggak kuat menghadapi ujian. Padahal bukan ujian kemiskinan, cuma kehilangan sebagiannya dari hartanya. Jadi saya teringat itu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Salah seorang sahabat yang sudah dijamin oleh Allah di surga. Orangnya sederhana. Suatu ketika dalam kesederhanaannya itu beliau kehilangan setengah dari hartanya. Sudah hidupnya sederhana, hilang pula setengah hartanya. Gak dikisahkan hilangnya itu kenapa gitu. Setelah beliau menyatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dan memang itulah yang seharusnya dilakukan oleh seorang mukmin ya ketika mendapat musibah, ya, ya, sebagaimana diperintahkan oleh Allah di Quran surat Al-Baqarah ayat 156. Allazina iza asobatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Setelah itu beliau menyatakan alhamdulillah. Tentu saja para sahabat kaget gitu. Nah, ketika Anda menyatakan innalillahi dengan hilangnya separuh harta Anda, ya memang sudah seharusnya begitu. Kok sekarang Anda malah bersyukur gitu. Ya, kata Sayyidina Umar, paling tidak ada 3 alasan saya kenapa saya bersyukur dengan musibah ini. Yang pertama, ini yang luar biasa. Inna lam takun fi dini. Musibah ini sama sekali tidak menimpa agama saya. Tidak menimpa keyakinan saya. Tidak menimpa semangat ibadah saya. Cuma menimpa sebagian dari harta saya. Wah, ini musibah kecil. Musibah besar itu kalau sudah menimpa keyakinan. Murtad, kayak tadi misalnya. Alhamdulillah, kalau itu sudah musibah luar biasa besarnya. Atau misalnya mulai berkurang semangat ibadah. Dulu rajin tahajud, sekarang sudah malas. Dulu rajin Senin Kamis, sekarang sudah tidak pernah. Dulu banyak bersedekah, sekarang pelitnya luar biasa. Itu baru musibah. Yang kedua, kata Sayyidina Umar, kenapa saya bersyukur? Innaha lam takun a'zam. Kalau Allah mau,
Allah Maha Kuasa untuk berikan musibah yang lebih besar lagi. Nah sekarang yang terjadi cuma setengah harta saya yang hilang. Kalau Allah mau bisa seluruh harta hilang. Karena itu ya Alhamdulillah. Allah masih menyisakan yang setengahnya lagi untuk saya nikmati. Dan yang ketiga, kenapa saya bersyukur, kata Sayyidina Umar, karena alangkah luar biasa besarnya pahala yang Allah jadikan bagi mereka orang-orang yang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Az-Zumar ayat 10. Sebenarnya Allah akan membalas pahala orang-orang yang sabar itu dengan balasan tanpa hisab. Tanpa hisab berarti pahala itu luar biasa besarnya. Kepada siapa dijanjikan pahala tanpa hisab itu? Kepada orang-orang yang bersabar. Oh, kalau begitu Allah sedang mencintai saya. Allah berikan saya musibah agar saya bisa mendapat pahala yang tanpa hisab jika saya berhasil lulus dengan bersabar menghadapi musibah. Seperti itu sikap seorang mukmin yang luar biasa seperti Umar bin Khattab ini. Jadi seringkali orang melihat musibah itu sebagai bentuk seperti Allah itu sedang menghukum, belum tentu. Ya ada juga memang musibah itu sebagai azab juga kan orang itu sudah terlalu jauh meninggalkan kehidupan yang dari Allah. Jadi kalau dia orang mukmin itu pasti bentuk kasih sayang Allah. Dia diberi sakit misalnya. Kan saya pernah baca itu dalam hadis itu. Kelak nanti di akhirat itu di yaumul hisab banyak orang yang kaget ketika Allah menyatakan pada waktu sidang itu di yaumul hisab. Kenapa dulu kamu tidak menengok saya kata Allah. Tentu kaget orang ditanya seperti itu. Karena biasanya kalau kita menengok itu orang yang susah kan. Orang susah kita tengok gitu. Masa Allah ditengok? Kenapa kamu tidak menengok saya? Lalu Allah menjelaskan ya dimaksud dengan pertanyaan. Ketika hambaku kata Allah waktu di dunia itu sakit, ya, diberi musibah oleh Allah sakit, dan dia bersabar menghadapi sakitnya itu sabar dia menerima itu sebagai keputusan Allah. Dia bersabar, dia berobat, ya berusaha untuk sembuh dan dia kembalikan semuanya pada Allah dengan penuh kesabaran. Maka saya ada di sampingnya kata Allah. Andai kata kamu nengok orang sakit itu, kamu akan berjumpa dengan saya. Jadi betapa luar biasa ketika orang lulus menghadapi ujian itu, betapa dekatnya diri dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita menengok orang sakit dan si sakit itu muslim yang begitu luar biasa soleh, sabar, kita akan berjumpa dengan Allah. Berbahagialah para dokter, para perawat yang setiap hari berurusan dengan pasien yang tidak hanya saja menengok pasien itu, tapi berusaha untuk mengobati. Kalau itu kita lakukan dengan tulus, insya Allah kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita hadapi terus hidup ini. Hidup yang penuh dengan ujian ini, dinamikanya macam-macam ujian yang Allah berikan itu. Biarlah Allah pilihkan apa ujian yang terbaik dan kita siapkan diri kita untuk bisa menghadapi ujian ini. Dan mudah-mudahan kita lulus semua menghadapi ujian ini sampai akhir hayat kita sehingga kita bisa menjadi orang yang berhak menikmati surga Allah SWT. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, syukran Ustaz, materi yang sangat luar biasa. Para jamaah yang sudah kita simak tadi, ternyata ketika kita diberikan sebuah titipan harta, kebahagiaan, dan kita merasa semua tujuan kita tujuan dalam hidup kita tercapai, itu bukan berarti sebuah indikator bahwa Allah itu mencintai kita gitu, tapi itu adalah ujian yang Allah berikan kepada kita untuk kita sikapi dengan baik sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Nah, baru kita lulus menghadapi ujian itu. Dan tadi apa namanya ketika Ustadz menyampaikan kisah Sayyidina Umar bin Khattab ketika dia diuji dengan kehilangan setengah dari hartanya, luar biasa sekali apa namanya apa yang menjadi respon dari Sayyidina Umar pada saat itu. Jika kita mengetahui bahwa ketika
tingkat kecerdasan intelektual seseorang itu bisa diindikatorkan dengan angka, katakanlah begitu ya. Seseorang yang jenius itu katakanlah angkanya di atas 170 begitu. Nah, saya melihat apa yang saya sampaikan, respon Sayyidina Umar itu memiliki mungkin sebuah keimanan itu jika ada indikatornya, keimanan kecerdasan itu jauh ya, bisa menjadi sebuah respon. Tadi Ustaz sampaikan bahwa ada 3 alasan kenapa saya harus bersyukur dengan ujian itu. Saya masih ingat, insya Allah saya catat Ustaz satu Nuhun alasan-alasan Sayyidina Umar itu, dan itu menjadi sebuah patokan untuk kita, bekal untuk kita, bagaimana kita harus selalu bisa mengelola respon yang baik ketika terjadi sesuatu yang memang tidak kita inginkan dalam hidup kita. Baik, ini ada pertanyaan dari Profesor Iva. Mangga Prof, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Pak Atian yang telah disampaikan yang luar biasa untuk menambah kita menguatkan keimanan. Sebetulnya ada beberapa hal mungkin agak di luar sedikit ini pertanyaannya, bahwa sekarang kan berkembang aliran-aliran yang disampaikan juga oleh Pak Atian yang sesat ya. Nah, kita sebetulnya untuk membedakan, dikaitkan juga tadi yang akan disampaikan itu, bagaimana kita agar bisa tidak tergoda, atau kita bagaimana kita meneruskan supaya menguatkan keimanan kitanya itu, kira-kira bagaimana itunya, apa sarannya? Ya, ya. Pertama mungkin kita harus tahu apa sebuah pemikiran, pemahaman, aliran itu sesat atau tidak sesat, apa ukurannya gitu ya. Nah, itu belum tahu ya. Jadi kalau kita pernah suatu ketika itu Rasulullah SAW di depan para sahabat itu membuat garis lurus gitu ya, di atas pasir gitu. Dia buat garis lurus gitu. Setelah itu beliau buat sekian garis lagi, ada ke atas, ada ke bawah, ada ke banyak lah garis itu. Dugaan saya mungkin para sahabat itu sempat sempat bingung juga, ini Rasulullah lagi ngapain. Baru mereka mengerti ketika Rasulullah kemudian membaca firman Allah, wa anna haza sirati mustaqim. Inilah jalanku, jalan yang lurus, kata Allah. Jadi yang garis lurus yang pertama dibuat oleh Rasulullah itu. Fattabi'uhu, kata Allah, ikuti jalan itu. Wala tattabi'us subur, jangan ikuti jalan-jalan yang lain yang tadi garis-garis begitu banyaknya itu. Karena itu akan menyesatkan. Nah, garis lurus itu dalam bahasa Al-Fatihah disebut siratal mustaqim. Garis lurus itu adalah garis kehidupan manusia ketika dia menjalani kehidupan ini sesuai dengan Quran dan hadis. Makanya Rasulullah kemudian di khutbah haji wadanya itu, perpisahan pada saat haji terakhir itu, beliau menyampaikan, taraktu fikum amraini in tamassaktum bihima dan tadillu min ba'di abada. Saya akan wariskan kepada kalian 2 pedoman. Selama kalian berpegang teguh pada kedua pedoman ini, maka kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Mafhum mukhalafahnya, pengertian di balik itu berarti kalau seseorang menjalani kehidupan berprinsip, berkeyakinan, berpemikiran, dan menjalani falsafah hidupnya tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, nah itu sudah sesat. Nah, itu. Jadi batasan sesat itu ditetapkan bukan oleh kita manusia, tapi Allah. Allah yang menentukan, ini jalan lurus, ini jalanku. Yang di luar ini berarti sesat. Itu jadi setiap pemikiran, pandangan yang berbeda dengan Quran dan Sunnah itu sesat. Nah, gimana supaya kita jangan berada di jalan yang sesat ini? Jangan-jangan kita tidak menyadari bahwa kita sudah berada di jalan yang sesat. Nah, kita harus memahami tadi ya Quran dan Sunnah itu, kan itu patokannya. Bahwa kita bisa mengetahui ini salah ketika kita tahu yang mana yang benar. Ya kan? Nggak mungkin kita bisa menyalahkan yang salah kalau kita nggak tahu yang benarnya bagaimana itu.
Jadi kita harus memahami Quran dan hadis atau kita merujuk pada Quran dan hadis. Ini benar nggak menurut Quran dan hadis? Makanya ketika majelis ulama misalnya mengeluarkan fatwa, oh ini aliran ini sesat, paham ini sesat. Itu bukan wewenang majelis ulama itu. Majelis ulama hanya menyampaikan menurut Allah, makanya menimbang, memperhatikan Quran surat An ayat sekian, Quran surat An ayat sekian, Quran surat An ayat sekian, hadis Rasulullah satu ini dua tiga empat lima, menurut Quran dan hadis paham seperti ini sesat. Jadi bukan menurut ulama. Jadi patokan kita adalah Quran dan hadis. Tinten dilanjutkan sedikit Pak Ustadz. Uh, Kalau kita lihat yang suka disebut sesat-sesat itu ada beberapa. Itu memang awal-awalnya kita mengikuti begitu ya. Betul ya. Tapi kemudian ada hal yang misalnya kalau disebut namanya mungkin tidak etis ya. Jadi ada beberapa sebetulnya kalau tidak salah Pak Ustadz juga yang menyampaikan bahwa itu adalah sesat misalnya. Itu ada beberapa sekarang yang misalnya berasal dari suatu pesantren atau aliran yang memang sebelumnya itu luar biasa begitu ya, terkenal dan diikuti oleh banyak itu masyarakat. Namun misalnya kaitkan saya kebetulan saya ini di masjid juga ya di DKM. Jadi ada kelompok-kelompok misalnya yang sekarang disebut kelompok eksklusif. Ya itu misalnya nanti dari berpakaiannya, kemudian dari caranya. Nah itu apakah kita itu sebab di masjid juga itu sudah mulai mencurigai itu katanya di beberapa masjid itu mereka sudah menyusup itu ya, yang memang nanti khas kelihatannya itu dari cara berpakaian yang hitam-hitam, yang celana cingkrang dan lain-lain lah itu ya. Sehingga kita di masjid memang banyak yang menyampaikan bahwa harus diwaspadai mereka begitu ya. Nah itu apakah kita seperti disampaikan tadi kita hanya berpatokan pada dua hal ya itu. Namun apakah kita untuk sesat itu bisa dilihat dari kebiasaan mereka berpakaian atau yang lainnya atau bagaimana Pak? Ya. Kalau saya melihatnya yang Ibu maksudkan itu, insya Allah tidak termasuk aliran sesat. Ya, kalaupun mereka melakukan menurut saya kesalahan, mereka berlebih-lebihan di dalam memahami ajaran Islam. Terutama di hal yang di ruang istihad. Ruang istihad itu ruang pendapat. Ruang pendapat itu terjadi karena tidak adanya patokan dalam Quran dan Sunnah. Kalau yang sesat itu sudah jelas qot'i, istilahnya sudah jelas mutlak gitu kan. Misalnya saya ambil contoh misalnya gini. Sholat subuh itu 2 rakaat. Itu sudah jelas, nggak mungkin ada orang berbeda pendapat karena perintah sholatnya sudah ada dalam Al-Quran. Hadisnya Rasulullah sudah melakukan sholat subuh itu 2 rakaat. Dan 2 itu sudah jelas 1 tambah 1 itu. Jadi nggak mungkin ada interpretasi lagi di situ. Nggak mungkin lagi penafsiran. Maka itu bukan ruang istihad. Sehingga kalau nanti ada orang masa berpendapat, oh sebenarnya sholat subuh itu bisa 2, bisa 3 rakaat, bisa 2 4, bisa, nah itu sudah sesat itu. Rukun iman itu sudah dinyatakan 6, lalu ada yang nambah jadi 7, jadi 8, nah sesat. Rukun Islam itu 5, lalu ada yang nambah lagi jadi berapa itu, nah itu sudah sesat. Tapi ada nanti memang ini perlu mungkin perlu pembahasan khusus ini ya. Biasanya saya membahas ini sampai 2 jam ini atau 1,5 jam atau mungkin dalam pertemuan yang akan datang kita bisa bahas ini. Jadi ketika tidak ada nas itu, kan tadi patokannya Quran dan hadis. Ya. Sekarang mungkin saja kita akan berhadapan dalam hidup ini di Quran tidak ada, di hadis tidak ada. Maka di situ kita akan berpendapat, para ulama, para mustahil itu akan berpendapat.
Nah, pendapat ulama itu sangat mungkin benar, mungkin juga salah. Itu ruang istihad. Ruang istihad inilah yang melahirkan apa ilmu fikih. Ilmu fikih itu hasil pemahaman dari para mustahid. Nah, kemungkinan pertama tadi tidak ada nasnya, atau mungkin saja ada nasnya hadis, ya. Tetapi eh, hadis itu doni urutnya, doni subutnya, jadi diragukan apakah dia sahih atau tidak. Ada yang berpendapat sahih, ada yang tidak berpendapat itu sahih. Yang berpendapat sahih menjalankan apa yang ada dalam hadis itu. Yang menganggap ini tidak sahih karena dia meragukan salah satu perawinya, misalnya dia tidak, lalu dia beristihad. Atau mungkin ada nasnya sahih hadis misalnya, tapi dia multi tafsir itu. Jadi di sini dimungkinkan untuk berbeda. Nah, kalau di ruang ini, maka di ruang istihad harusnya saling menghormati pendapat masing-masing. Nggak boleh ada seorang mengklaim kalau istihadnya itu pasti benar. Nah, sayangnya ada, ya tadi yang Ibu ceritakan itu, ada sekelompok sekelompok orang, sekarang sekelompok orang yang berlebihan di sini di dalam ruang istihad, merasa dia lah paling benar. Kenapa dia merasa paling benar? Karena dia mengikuti kaum salaf. Ya, salafi ya. Salaf itu. Kaum salaf itu siapa? Para sahabat, para tabi'in. Mereka dibina langsung oleh Rasulullah. Maka yakin benar menurut mereka gitu. Kalau Anda meyakini bahwa para sahabat itu yakin benar, itu hak Anda. Tapi jangan salahkan yang lain, mazhab yang lain. Karena sahabat itu manusia. Mungkin saja salah pendapatnya. Dan terbukti sahabat pernah salah. Termasuk sahabat yang sudah dijamin oleh Allah ahli surga. Ahli Khalifah Utsman bin Affan pernah berpendapat salah. Saya beri contoh misalnya. Waktu Khalifah Utsman bin Affan itu menjadi khalifah, dia dihadapkan dengan satu kasus. Ada seorang wanita baru menikah 6 bulan, sudah melahirkan. Khalifah Utsman tidak punya bukti kalau wanita ini sudah berzina sebelum menikah. Tidak punya juga saksi. Cuma 6 bulan baru menikah sudah melahirkan, wah ini pasti sudah berzina. Langsung keluar fatwa. Ini wanita ini telah berzina, wajib dihukum. Derah. Sebelum dieksekusi, Khalifah Ali bin Abi Thalib kemudian datang menemui Khalifah Utsman. Bolehkah saya memberi pandangan? Oh, dengan senang hati kata Khalifah Utsman. Lalu Abu Bakar Ali bin Abi Thalib membaca Al-Baqarah 233. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Seorang wanita itu hendaknya menyusui anaknya jika mampu, ya, ASI ada dan sehat. Sebaiknya anak itu disusui 2 tahun. 2 tahun penuh diberi ASI oleh ibunya. Lalu dia baca lagi Quran surat Al-Ahqaf 15. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna sahran. Wanita itu hamil dan menyusui selama 30 bulan. Al-Baqarah tadi menyatakan bahwa menyusui itu 2 tahun. 2 tahun itu 24 bulan. Di sini Al-Ahqaf menyatakan hamil dan menyusui 30 bulan. Berarti hamil 6 bulan. Jadi menurut Al-Quran sangat mungkin seorang wanita hamil 6 bulan lalu melahirkan. Bahwa anaknya nanti prematur dan sebagainya itu persoalan lain. Tapi sangat mungkin melahirkan di situ. Nah, kata Al-Quran seperti itu, lantas Anda tidak punya bukti kalau wanita itu sudah berzina. Anda tidak punya saksi. Bagaimana Anda bisa menjatuhkan wanita itu telah berzina, padahal Al-Quran menyatakan begitu. Maka kata Khalifah Utsman, benar sekali Ali, 2 ayat itu luput dari perhatian saya. Saya salah, saya cabut fatwa saya, kita kembali pada Quran. Jadi pertanyaannya, Utsman bin Affan pernah berbuat salah? Pernah salah dia. Sahabat yang sudah dijamin oleh Allah ahli surga, tapi tetap sahabat manusia. Dan salah. Sayangnya kaum salafi itu merasa semua yang dinyatakan sahabat pasti benar.
Dan yang berbeda dengan itu pasti salah. Nah, itu kekeliruannya, kekeliruan mereka itu. Lalu kekeliruan mereka lagi mengartikan sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu apa? Jadi mereka selalu kan menuduh orang lain yang tidak berpakaian seperti mereka itu tidak sunnah gitu ya. Padahal sunnah Nabi itu apa? Ucapan, perbuatan, tindakan Nabi. Nah, tidak semua ucapan, perbuatan, tindakan Nabi itu menjadi sunnah yang menjadi hukum. Jadi sunnah Nabi itu ada sunnah tasriyah, ada sunnah ghairu tasriyah, ada sunnah Nabi menjadi hukum, ada sunnah Nabi menjadi tidak menjadi hukum. Contohnya gini, Nabi makan dengan tangan kanan. Sunnah Nabi bukan, sunnah Nabi menjadi hukum, menjadi hukum. Karena Nabi kemudian mengatakan hanya setan yang makan dengan tangan kirinya. Jadi Islam menghendaki kalau kita makan dengan tangan kanan. Gitu ya. Nabi makan dengan tangan kanan, tangan kosong. Lalu tidak lewat piring, pakai tempayan besar bersama keluarga dan sahabatnya misalnya, bareng-bareng. Setelah itu dijilati jarinya. Sunnah Nabi. Jadi hukum? Tidak. Tidak ada pernyataan Nabi, hanya iblis yang makan pakai sendok garpu. Misalnya gitu. Nah itu tidak dipisahkan ini. Jadi seolah-olah semua yang dicontohkan Nabi harus ditiru sekarang sama dengan kita. Gitu. Nggak begitu. Tidak semua. Sunnah Nabi bahwa kita laki-laki menutup aurat. Dan aurat orang laki-laki adalah pusar sampai dengan lutut. Mau ditutupnya pakai gamis silahkan, mau pakai pakai jas silahkan gitu kan. Sangat Lalu singkat. jangan kemudian mereka yang ini apa yang sunnah itu pakai gamis gitu kan, mereka biasa pakai gamis gitu kan. Lalu ada yang perempuan pakai hitam-hitam dan sebagainya. Nah itu bukan sunnah Nabi dalam arti hukum. Lalu menganggap yang tidak begitu tidak sunnah gitu kan. Kenapa? Yang pakai gamis itu Abu Lahab juga pakai gamis. Abu Jahal juga pakai gamis itu. Karena memang itu budaya mereka kan itu. Nah budaya kita kan tidak pakai gamis biasanya. Tapi kalau mau pakai gamis silakan. Tapi jangan pernah menyalahkan orang yang tidak pakai gamis itu. Jadi akhirnya ini memecah belah itu. Makanya betul Bu. Nah, Bu. Jadi banyak di masjid-masjid ini yang mereka kemudian di, dikeluarkan gitu. Di beberapa masjid di Bandung sudah dikeluarkan. Kenapa? Jadi memecah belah umat gitu, terhadap masalah yang bukan masalah. Kalau menurut saya ini bukan aliran sesat. Ini bukan termasuk aliran sesat. Mereka terlalu berlebih-lebihan dalam menyalahkan orang lain. Ini bid'ah, ini tidak nyunah. Nah, itu pernyataan-pernyataan yang memecah belah. Padahal yang dia maksud bid'ah itu belum tentu bid'ah. Yang dia sebut tidak nyunah itu belum tentu betul tidak nyunah. Karena di ruang istihad harusnya kita saling menghormati sebetulnya. Kalau aliran sesat yang kita maksud itu yang memang sudah menyimpang dari Quran dan Sunnah. Dari segi akidah, dari segi syariah sudah menyimpang. Nah itu sudah kita sebut aliran sesat. Kalau ini insya Allah bukan aliran sesat, tapi sayangnya mereka terlalu berlebihan di dalam berpendapat yang sebenarnya di ruang istihad tidak boleh ada orang mengklaim pendapatnya pasti benar. Ibu misalnya mau ikut pendapat Imam Syafi'i, yakin saya Imam Syafi'i benar karena dalilnya masuk akal saya. Harus begitu kita. Tapi jangan menyalahkan imam yang lain, mazhab Hambali, mazhab Hanafi. Yang bermazhab Hambali, saya yakin Hambali yang benar, silakan. Memang kalau menjalani keyakinan harus dengan keyakinan itu. Tapi jangan pernah menyalahkan mazhab yang lain. Jadi di ruang istihad pendapat para mustahid, tidak ada orang yang berhak mengklaim kalau pendapatnya benar. Yang pasti benar hanya Quran dan hadis. Ya, mungkin saat saya ingin membuka masalah ini lebih rinci lagi. Kenapa terjadinya perbedaan ini supaya ini jangan jadi ajang perpecahan umat. Ya. Dulu pernah ada masalah heboh mengenai masalah terjemahan atau penyampaian dari surat Al-Qari'ah itu, sehingga dianggap itu aliran sesat begitu ya, karena waktu menjelaskan masalah surat Al-Qari'ah itu lain katanya, karena memang tidak memahami, ustadznya itu tidak memahami bahasa Arab begitu ya. Mungkin itu. Kalau itu jelas sesat. Kalau itu jelas sesat. Dan saya
memang kenal orang itu sudah dari tahun 80-an. Memang pemikirannya memang sangat Oh, aneh. Ya ya. kalau itu memang jelas, jelas sangat-sangat sesat. Ngawur itu dalam seenaknya saja dia berpendapat. Itu jelas sesat pemikiran. Pak Adri, itu usul sepados ini masalah hal ini biasa dibahas sepados kita nanti. Mangga, mangga, bro. Tidak. Mahatur nuhun Pak Tian. Ya, Bang Monggo. Nuhun, sami-sami Pak Prof. Baik, terima kasih Prof. Iva atas pertanyaan yang nama tambah mendalamkan ya pembahasan kita pada malam hari ini. Baik, para jamaah sekalian, mangga jika ada yang ingin bertanya kembali, boleh? Silakan. Masih adakah? Jika tidak ada, mungkin saya akan mencoba untuk bertanya yang mungkin akan bisa menjadi penutup kajian ini ya. Mungkin pertanyaan saya akan mencoba memperdalam kembali apa yang Prof. Iva tanyakan nih. Izin Ustaz. Terkait beberapa perbedaan, tetapi bukan yang wajib Ustaz. Katakanlah dalam amal ibadah. Semua yang wajib insya Allah sama. Cuman ada beberapa perbedaan, katakanlah misalkan ibadah kunut, atau misalkan menggunakan usoli, atau misalkan di dalam sholat Jumat ada yang azan 2 kali, dan sebagainya yang mungkin jauh lebih banyak lagi. Namun bagaimana Ustadz dengan berbagai keterbatasan yang kita miliki? Tentu kita dengan latar belakang keilmuan yang bukan pesantren lah katakan begitu, sangat sulit bagi kita untuk memahami bahwa hadis ini soheh. Apalagi kalau sampai menelusuri berbagai riwayat segala macam. Namun ternyata dalam perjalanan kehidupan ini kita sudah terlanjur terbiasa dengan ibadah itu. Bahkan mungkin saya meyakini bahwa ini yang benar. Jadi seiring umur dan juga mungkin kesibukan dan segala macam, mungkin bisa saja mungkin apa yang kita pahami itu mungkin tidak sahih atau mungkin salah, seharusnya teman kita yang mengingatkan yang benar. Bagaimana Ustaz? Apakah untuk ibadah-ibadah seperti itu kita diterima Allah Subhanahu wa taala atau bagaimana Ustaz? Karena itu bukan yang wajib Ustaz, tapi yang sunnah begitu. Bagaimana Ustaz? Ya, ya sebenarnya eh, yang sering kali menjadi masalah itu kan seperti membaca usul itu dalam melaksanakan yang wajib, yaitu sholat. Gitu kan. Nah, Hmm. apakah ini termasuk menambah-nambah? Nah, itu yang jadi masalah itu. Apakah Hmm. ini termasuk menambah-nambah dalam melaksanakan kewajiban sholat itu? Karena apakah itu ada pernah dicontohkan oleh Rasul atau tidak? Ya memang kalau kita lihat di dalam hadis, tidak ada pernah Rasulullah mencontohkan niat itu dilafazkan. Tidak ada itu. Jadi niat itu sesuatu yang ada dalam hati. Gitu. Jadi tidak ada disyariatkan dan dicontohkan oleh Rasul dengan melafazkan niat. Misalnya usolli, Hmm. fardu, nggak ada itu. Hmm. Hmm. Kan ketemu hadis itu. Atau misalnya nawaitu sawma qada, nawaitu sawma qadin. Mana ada itu. Nah itu nggak ada sama sekali kita temukan hadis Rasulullah melakukan itu. Kalaupun ada misalnya dalam umroh, itu ada dicontohkan dalam haji pada waktu kita mencapai mikot, maka ini itu baca labbaik Allahumma umrah, labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan. Sebenarnya itu bukan niat. Itu ibaratnya seperti kita dalam sholat itu mengawali dengan takbiratul ihram. Kita mulai melaksanakan rangkaian ibadah umrah dengan menyatakan, Ya Allah, kami datang memenuhi panggilanmu untuk melakukan umrah. Ya Allah, kami datang memenuhi panggilanmu untuk berhaji. Nah, itu bukan niat. Jadi tidak ada. Nah, mereka yang memakai usolli beralasan, kami tidak menambah-nambah. Kami menambah-nambah karena niat itu kami bacakan sebelum sholat. Karena sholat itu diawali dengan takbiratul ihram. Kami tidak menambah rangkaian sholatnya. Karena itu kami bacakan sebelum sholat. Sebelum sholat kami bacakan itu. Ya itu alasan mereka gitu ya. Tapi yang paling aman sebenarnya untuk kita adalah ya kita tidak melakukan saja apa yang dicontohkan oleh Rasul. Kalau tidak dicontohkan jangan ditambah-nambah. Hmm. Karena kalau kita tambah-tambah seolah-olah itu belum sempurna. Sehingga kita sempurnakan dengan menambahnya gitu ya. Kan jadi kesannya jadi seperti itu. Nah itu juga berbahaya gitu ya. Sebab kalau seandainya semua niat itu harus terucapkan, kebayang itu hidup kita itu.
Nah sekarang kan seorang ibu belanja ke pasar itu, kalau lillahi ta'ala kan itu untuk melayani suami, kebutuhan anak misalnya ya seperti itu. Karena itu kewajiban, kewajiban juga, itu jadi ibadah juga kalau itu untuk melaksanakan kewajiban. Nah nanti nanti nawa itu ke pasar lillahi ta'ala gitu kan. Nah, niat dia dari rumah sampai di pasar nawa itu beli tomat setengah kilo gitu kan. Karena kemudian ternyata tomatnya mahal, gini naik. Terjadilah nawa itu nawar lagi gitu. Nawa itu tawar karena itu bisa ditawar, nawa itu enak terjadi setengah kilo, kiloan masih habis umur dengan nawa itu. Nah, jadi begitu kita mendengar suara azan jam 12 kurang 3 menit, lalu kita ambil air wudhu, lalu kita pergi ke masjid. Apa itu niatnya? Sholat. Sudah berniat sholat kita. Sholat apa? Sholat zuhur hari jam 12 nggak mungkin asar, nggak mungkin maghrib, nggak mungkin isya. Sholat zuhur. Hari sholat zuhur berbakat tiba lagi 4 rakaat. Nggak mungkin saya sholat zuhur 3 rakaat. Jadi apa perlunya lagi saya harus menyatakan niat saya sholat zuhur 4 rakaat. Nah itu ya. Makanya niat itu tidak perlu diucapkan. Tidak. Bagi mereka yang mengucapkan, ya mereka beralasan bahwa itu dia, kami tidak menambah sholatnya dalam rangkaian sholat karena kami ucapkan itu sebelum pelaksanaan sholat. Yang kedua, mereka membaca apa, kunut tadi ya, Ya. ada yang membaca kunut. Nah itu mereka beralasan karena kunut itu dicontohkan oleh Rasul. Rasul kan ada membaca kunut. Tapi mereka dibantah bahwa Rasul kan tidak setiap subuh baca doa kunut. Beliau baca kunut kalau ada kunut nazilah, ada bencana besar dihadapi oleh umat gitu kan. Nah, kunut nazilah. Nah itu dilakukan bukan hanya subuh, 5 waktu sholat sampai bencana itu selesai. Lalu mereka menafsirkan lagi, setiap hari kita bisa jadi kena bencana. Gitu. Setiap hari kita bisa aja kena bencana. Gitu. Apa salahnya kalau setiap kita memulai hidup di hari itu, sholat subuh, itu kita akan menjalani hidup, kita mohon perlindungan pada Allah dari bencana. Jadi itu pandangan-pandangan semacam itu. Oh, sudah ada contoh kunutnya oleh Rasul, cuman kita ingin melaksanakan setiap hari. Begitu itu cara pandangan mereka seperti itu. Ya, kalau menurut saya, kalau masih dari sisi itu ya kita hormati saja lah itu. Kita hormati saja itu. Karena contoh kunut itu memang ada. Jadi dia tidak, hanya dia mengartikan kunut itu seolah-olah mohon selalu talak bala itu saja tiap-tiap. Nah itu yang saya kira nggak perlu harus dibesar-besarkan apalah itu. Nah, itu ya. Jadi untuk memahami ini saya nyarankan mungkin pada Bapak Ibu, saya tahu pasti pada sibuk kita semua ya. Tapi sekarang kita bisa dibantu misalnya sudah banyak buku-buku misalnya fikih ala mazhabul arba'ah. Sudah terjemahan itu fikih menurut 4 mazhab. Sebaiknya itu kita miliki, Pak. Ya, kapan kita punya masalah ini apa ya? Hmm. Kenapa lihat di bab itu? Oh, menurut mazhab Syafi'i demikian, dalilnya seperti itu. Oh, menurut Hanafi demikian, dalilnya seperti itu. Kalau menurut kita mana yang kuat? Oh, saya ikut pendapat ini aja lah. Silakan. Nah, itu yang Hmm. sebaiknya, yang seharusnya. Jangan kita ngikuti kumaha Imam Syafi'i lah. Nah, gitu. Sambil kita nggak tahu dalilnya. Itu takdir. Nggak Hmm. bagus, itu nggak baik. Gitu. Sebaiknya kita itiba mengikuti satu mazhab itu karena kita yakin dalil Imam Syafi'i dalam masalah ini menurut saya lebih kuat dibanding yang lain. Tapi dalam masalah yang lain, saya ikut mazhab Hambali karena dalam dalil mazhab Hambali di sini lebih kuat menurut saya. Jadi boleh kita bermazhab tiga, istilahnya Hmm. talfik. Asal kita bermazhab tiga itu bukan mencari yang mudah-mudah. Jadi betul-betul karena kita yakin dalilnya lebih kuat. Jadi jangan begini. Ya, ya di 4 mazhab ini yang paling mudah apa nih dalam masalah ini? Imam Syafi'i, saya mah Imam Syafi'i gitu gitu. Itu. Kalau dalam masalah ini yang paling mudah mana? Nah, itu nggak boleh. Jadi kita harus mengerti. Nah, sekarang kita dimudahkan betul dengan adanya buku-buku terjemahan itu, ya. Buku terjemahan yang sudah diterjemahkan itu, ya. Tentang perbedaan mazhab itu, perbedaan mazhab yang 4 itu.
Miliki saja itu, walaupun nggak sempat membaca seluruhnya, setiap kita ingat ada masalah, tinggal buka Hmm. buku itu, cari masalah itu jawabannya gimana. Saya kira itu. Baik Ustaz, syukran jazakallah. Banyak Ustaz sebetulnya. Ada satu sih, ini saya menyampaikan saja, kadang saya tuh suka bingung Ustaz. Ketika dalam sholat berjamaah itu kan jelas yang disunahkan itu setelah salam itu kita istighfar dan kita berzikir Ustaz ya. Ini diajak salaman, bahkan ada yang mungkin saja salah satu jamaah itu ingin pulang langsung mungkin setelah sholat wajib itu dia langsung mengajak salaman tuh semua tuh yang lagi zikir itu dipapai satu-satu begitu Ustaz. Karena saya sempat menanyakan bahwa memang beliau menyampaikan ya tidak ada larangan untuk sholat untuk salaman setelah sholat berjamaah dari begitu Ustaz karena setelah salaman itu dosa-dosa berguguran katanya. Padahal sebelum sebelum sholat dimulai, ketika saya sebelum masuk masjid ketemu saya juga salaman dengan beliau Ustaz. Assalamualaikum. Tapi pas setelah sholat menjadi wajib harus salaman lagi Ustaz. Begitu Ustaz. Jadi demikian. Baik mungkin ini mungkin bisa dibahas pada pertemuannya. Oh siap Ustaz. Ada satu falsafah bagus pandangan yang saya baca di uh, Syekh Mutawalli As-Sa'rawi. Beliau mengibaratkan begini, ketika kita masuk masjid, kita tanggalkan sendal di luar. Itu tamsil dari kita mulai menanggalkan urusan dunia. Kita Hmm. mulailah fokus menghadap Allah untuk melaksanakan sholat. Jadi sebaiknya hindari salaman dan sebagainya. Kita masuk ke masjid, lalu langsung kita sholat, tahiyatul masjid dulu, mungkin sholat qobliyah dan sebagainya. Hmm. Kalau belum juga qomat kita mungkin berzikir, berdoa dan sebagainya. Begitu selesai semua itu datang sholat, kita sholat. Begitu selesai sholat, teruskan urusan kita dengan Allah dengan berzikir, jangan terputus itu, jangan Hmm. terputus dengan kita salaman dan ngobrol dan sebagainya itu. Nah, teruskan kita masih dalam rangka bersama Allah ya. Hmm. Kita berzikir dan sebagainya sampai kita berdoa selesai. Nah, kalau sudah selesai seperti itu, silakanlah mau salaman sampai 2 jam juga, mangga gitu kan. Jadi jangan sampai nanti ada orang sedang berzikir, sedang nyampe dengan Allah berdoa, ayo disentuh salaman. Kan itu memutuskan komunikasi dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Malah ada kebagian sekarang itu yang tadi oleh Ibu Prof itu sampaikan, itu mereka biasanya habis sholat tuh langsung pulang. Nggak pernah sholat, saya juga nggak pernah lihat mereka sholat sunnah gitu. Apakah sunnahnya di rumah atau gimana gitu. Karena sunnah Nabi gitu kata gitu. Jadi selalu pulang dan selalu mereka memburu saf pertama. Karena itu yang terbaik kata Rasulullah itu. Oke, kalau memang saf pertama silakan. Tapi kalau selesai sholat, kalau mau milih saf pertama, jangan pulang duluan. Hmm. Hmm. Ini sudah milih saf pertama, terus ingin pulang duluan. Lalu melewati orang yang sedang zikir, yang sedang berdoa, sampai orang itu yang sedang berdoa terpaksa harus tingkir Hmm. dulu gitu kan. Ini kan mengganggu orang yang sedang beribadah. Iya. Maka saya sering umumkan di masjid saya, bagi yang mereka ingin pulang duluan karena ada hajat atau ada lain sebagainya, atau karena itu prinsip dalam keyakinan, ya jangan milih saf pertama. Apalagi nanti kalau melewati orang yang sedang berdoa sampai ini, kan tata kerama kita saja melewati orang itu kan kita punten lakukan dan begitu kan. Ini orang sedang sholat, sedang berdoa dilewati. Apalagi kalau dia sedang sedang masbuk lagi sholat. Kata Rasulullah SAW, lebih baik orang menunggu 40 tahun daripada melewati ke depan orang yang salah. Saking kerasnya. Di hadis yang lain Rasul mengatakan, kalau ada orang melewati orang sedang sholat, tahan oleh orang sholat. Kalau dia tidak mau melawan, perangi kata Rasul, bunuh itu. Tapi begitu hadis Rasulullah itu. Artinya jangan sampailah ada kita melewati orang yang sedang sholat. Jadi kepada mereka yang memang punya keyakinan tidak ada zikir, tidak ada doa lagi selesai sholat gitu kan. Entah apa keyakinannya dari mana itu sih kita nggak ngerti. Tapi terserah mereka lagi. Ya jangan milih saf pertama. Di satu sisi mereka ingin saf pertama, tapi ingin pulang paling duluan, lalu lewati orang yang sedang berdoa berzikir. Nah, pilihlah saf terakhir supaya tidak mengganggu orang yang sedang. Jadi hindari orang yang
sedang berhubungan dengan Allah. Atau begini misalnya, ada lagi pendapat begini kan itu. Ketika selesai sholat, dia mau ba'diyah. Nah, mau ba'diyah. Nah, sebaiknya itu ba'diyah itu tidak pada tempat waktu dia sholat fardu. Kan begitu tuntunannya itu. Maka dia ber, ini apa Tukar tempat Ustaz. dan tempat gitu kan dengan yang ini. Ya kalau kebetulan dua-duanya sudah berdiri mau sholat sunnah bertukar tempat bagus. Ini yang satu masih sedang berdoa di toilet, gitu. Udah pindah gitu. Udah saja sholat di tempatnya saja daripada harus mengganggu orang yang sedang berzikir dan berdoa. Nah, jadi hal-hal semacam ini harus diperhatikan supaya komunikasi hubungan seorang dengan Allah itu jangan diputus oleh hal-hal yang bersifat duniawi, silaturahim dan sebagainya. Bahwa nanti setelah itu selesai, mah nggak boleh salaman tilu jam, ya silakan. Itu. Pada ngobrol, boleh salaman, silakan. Itu. Jadi jangan saat kita sedang berhubungan dengan Allah, kita kemudian dialihkan dengan urusan dunia, urusan manusia, urusan hablum. Kita orang sedang berdoa, ya Allah, Rabbana sama. Ya, Baik, Nuhun Ustaz, Alhamdulillah ada jawab pada malam hari ini. Baik Ustaz, seperti kita sudah tiba di penghujung kegiatan, bahkan lebih sepertinya Ustaz Atun Nuhun Pisan. Mohon izin Ustaz sebelum ditutup untuk berkenan memimpin doa untuk kita semua, dan semoga kita diberikan keistiqomahan tentunya dalam menjaga keimanan ini dengan berbagai macam ujian yang ada di dalam perjalanannya, dan juga semangat hijrah ini semoga terus menempel dalam diri kita, dan juga tidak lupa mohon doanya juga Ustadz untuk saudara-saudara kita di Palestina Ustadz. Mangga Ustadz. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Amin ya Allah. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin ya Allah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wadkhulhuma fi jannatika an-na'im ma'al syuhada'i was salihin wa ma'an nabiyyikal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حقا إلا أعلنته ولا باطلا إلا أزهقته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك الرضا ولنا فيها الصلاة إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصرنا إخواننا المسلمين في فلسطين. Amin ya اللهم Allah. إخواننا المسلمين في فلسطين. Amin. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة Amin وفي ya الآخرة Allah. النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا Amin. عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان رب العزة عما يصفون Amin. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hatur nuhun Ustaz atas ilmu dan yang telah disampaikan pada malam hari ini, dan juga terima kasih semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa kita semua pada malam hari ini. Baik para jamaah sekalian, kita sudah tiba di penghujung kegiatan, dan semoga Allah memudahkan kita untuk dapat memahami dan menyerap apa yang telah Ustaz sampaikan serta bisa mengamalkannya tentunya. Dan semoga pertemuan ini menjadi ilmu yang menjadi bekal motivasi untuk kita untuk memahami bahwa semua episode dalam kehidupan kita, perjalanan hidup kita adalah ujian keimanan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemampuan untuk terus bisa lulus dalam setiap ujian yang Allah berikan kepada kita tentunya. Amin ya rabbal alamin. Baik, insya Allah kita akan bertemu kembali pada hari Ahad yang akan datang, dan mohon maaf jika terdapat kekurangan dari saya pada malam hari ini, dan kita tutup kegiatan malam ini dengan membaca doa kifatul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Waalaikumsalam. Mohon keadaan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.